Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Maulidia, NIM 19410059. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah studi fikih dengan dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi MA. Saya akan menjelaskan tentang biografi ulama Imam Al-Muzani. Nama lengkap beliau Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amru bin Ishaq Al-Muzani Al-Misri. Al-Muzani adalah nisbat kepada Mazinah binti Kalb. Ia adalah ibu dari kabilah besar yang terkenal. Imam Al-Muzani dilahirkan di Mesir di tahun meninggalnya Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah, yaitu pada tahun 175 Hijriah. Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah adalah salah seorang ulama besar Mesir yang pernah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sifat Imam Al-Muzani. Imam Syafi'i pernah berkata, "Anak ini, Al-Muzani, jika mendebat setan, niscaya akan mengalahkannya." Umar bin Utsman Al-Makki pernah mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang kekuatan keistiqomahan ibadahnya seperti Al-Muzani." Abu Sa'id bin As-Sukari pernah berkata, "Aku pernah melihat Al-Muzani, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih kuat beribadah kepada Allah selain dia." Abu Ishaq Asy-Syirazi juga pernah memuji dengan komentar yang senada dengan Imam Syafi'i. Al-Muzani adalah orang yang zuhud, alim, mujtahid, ahli debat, orator ulung yang pandai berargumentasi. Selain itu juga, beliau dikenal sebagai orang yang giat, wara', zahid, dan qanaah. Seumur hidupnya, ia rajin sholat berjamaah. Jika tertinggal berjamaah, beliau menggantinya dengan mengerjakan sholat sunnah 25 rakaat. Imam Al-Muzani lahir dan tumbuh di sebuah keluarga yang mencintai ilmu dan para ulama. Para ulama menyebutkan bahwa saudari Imam Al-Muzani juga menghadiri majelisnya Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani hidup sejaman dengan seluruh pemimpin Bani Abbasiyah di negeri Mesir, sehingga ia dan saudara wanitanya setiap hari terlihat bolak-balik ke Masjid Al-Jami' untuk menjalankan ibadah, ketaatan, dan menimba ilmu agama. Disitulah kisah Al-Muzani dalam menuntut ilmu terjalin. Al-Muzani dan saudarinya menimba ilmu fikih dari imam besar kaum muslimin, Imam Syafi'i. Selain berguru kepada Imam Syafi'i, Al-Muzani juga berguru kepada Nu'aim bin Hammad, Ma'bad bin Shaddad, Asbagh bin Nafi', dan lain-lain. Keilmuan Imam Al-Muzani diteruskan oleh murid-muridnya, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, guru dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Hibban. Abu Ja'far At-Tahami, penulis kitab Aqidah At-Tahamiyah. Abdurrahman bin Abu Hatim Ar-Razi, penulis kitab tafsir berdasarkan atsar yang berjudul Tafsir Abi Hatim. Zakaria As-Saji, Ibnu Jausan, dan Abu Bakar bin Ziyad. Karya Imam Al-Muzani yang terkenal adalah Kitab Al-Mukhtasar Lil-Muzani. Dalam pembukaan kitab itu, beliau menuliskan kalimat, "Aku ringkaskan dalam kitab ini pengetahuan yang berasal dari ilmu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah dan dari makna ucapan-ucapannya." Karya-karya Imam Al-Muzani sebagai berikut.
ahkam al-Quran, ifsadu at-taqlid, al-amru wa an-nahyu ala ma'na Syafi'i, at-targhib fi al-ilmi, al-jami' al-kabir, al-jami' as-saghir, ad-daqa'iq wal al-aqarib, syarh as-sunnah, dan lain-lain. Imam Al-Muzani adalah di antara murid Imam Syafi'i yang paling besar pengaruhnya dalam menyebarkan dan membela mazhab Syafi'i. Sampai-sampai Imam Syafi'i sendiri pernah mengatakan, Al-Muzani nasirun madhabi. Al-Muzani adalah penolong mazhabku. Imam Al-Muzani termasuk ulama Rabbani, yaitu ulama yang beramal dengan ilmunya. Ilmu yang ada pada beliau betul-betul bermanfaat untuk diri beliau sendiri dan untuk orang lain. Beliau adalah pribadi yang mengumpulkan ilmu dan ibadah dalam dirinya, menghormati ilmu dan para ulama, sangat wara dan betul-betul zuhud terhadap dunia. Imam Al-Muzani mempunyai amalan yang unik, yaitu rajin ikut memandikan jenazah. Ia beralasan, saya memandikan jenazah agar hatiku menjadi lentur. Hal itu selalu dilakukannya sebagai media untuk muhasabah atau introspeksi diri. Al-Muzani sangat bersemangat untuk ikut memandikan jenazah. Baginya itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zahabi. Dia, Imam Al-Muzani, suka memandikan jenazah sebagai bentuk ibadah dan mengharap pahala dari Allah. Sedangkan Al-Muzani sendiri mengatakan, aku berusaha untuk selalu ikut memandikan jenazah untuk melembutkan hatiku, sehingga kegiatan itu kemudian menjadi kebiasaanku. Ketika Imam Syafi'i wafat, Imam Al-Muzani yang memandikan jenazahnya bersama Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ibnu Halikan rahimahullah mengatakan, Imam Al-Muzani meninggal dunia pada 6 hari yang tersisa dari bulan Ramadan tahun 264 Hijriah di Mesir. Imam Al-Muzani dikuburkan dekat dengan kuburan Imam Syafi'i di Qorofah Sughra. Ibnu Zulak rahimahullah mengatakan, Imam Al-Muzani berumur 89 tahun ketika meninggal disolatkan oleh Rabi' bin Sulaiman. Sekian penjelasan dari saya tentang biografi ulama Imam Al-Muzani. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.